Ulang ya, ulang. Dari kan Mbak kan ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Teknik Komunikasi Seluler. Kami diberikan materi tentang PDMA yaitu tentang Pattern Division Multiple Access. Kelompok 7 terdiri dari Kania Rahmana Putri, Teddy Anggara, Mustaufik, Ahmad Nasuha, dan saya Iya Ini, satunya lagi Mas Fatih Akbar. Baik, minta tolong untuk slideshow Mas tadi. Jadi banyak sekali tentang teknik multiple access ya, seperti yang pernah kita pelajari sebelumnya seperti CDMA, Code Division Multiple Access, PDMA, dan OFDMA. Terbaru adalah OFDMA dan PDMA. Jadi untuk PDMA adalah, kalau OFDMA adalah ortogonal, maka PDMA adalah non ortogonal multiple access. Jadi PDMA adalah jenis teknologi akses ganda non-ortogonal berdasarkan prinsip keragaman antara multi-user pemancar dan penerima untuk meningkatkan kapasitas. PDMA dapat digunakan dalam skenario typical 5G seperti MBB, Enhanced Mobile Broadband, URLLC, Ultra Reliable Low Latency Communication, dan MTC, yaitu Massive Machine Type Communication, untuk meningkatkan efisiensi spektrum, meningkatkan koneksi, dan mengurangi latensi. Next. Prinsip dasar PDMA. PDMA sendiri berasal dari deteksi Successive Interference Cancellation atau SIC di sisi penerima. Kesalahan propagasi pada SIC. Menurut hasil teoritis multi-user channel, pengodaan superposisi pada pemancar dan SIC pada sisi penerima mampu mencapai batas kapasitas saluran akses atau saluran siaran yang terdegradasi saat pemancar dan penerima tersebut bekerja. Pada perspektif tersebut, tingkat kesalahan paket cenderung nol dengan penambahan panjang kode selama tingkat transmisi pengguna di bawah saluran kapasitas. Namun, untuk beberapa kasus, sistem kesalahan tidak dapat dihindari karena berbagai hal yang tidak ideal, antara lain seperti limited port length atau dan juga channel fading dan lain-lain. Berdasarkan estimasi saluran yang terdistorsi, sinyal yang direkonstruksi juga akan menjadi terdistorsi pula. Prinsip dasar PDMA, desain transmitter dan receiver. Salah satu pendekatan untuk mengurangi masalah propagasi kesalahan adalah dengan meningkatkan keandalan pada sisi penerima. Dapat juga menggunakan algoritma yang kompleks. Contoh pemetaan source PDMA seperti gambar di bawah menunjukkan contoh metrik pola PDMA untuk 6 UE yang dimultiplek pada 4 RE, di mana pola PDMA mendefinisikan aturan pemetaan data sumber, daya radio, dan metrik pola PDMA. Terdiri dari semua pola PDMA bersama UE. Setiap elemen dalam vektor sesuai dengan sumber daya dalam grup sumber daya A1, berarti bahwa data harus dipetakan ke RE yang sesuai. Pada gambar, data UE1 dipetakan ke 4 RE dalam grup, dan data UE2 dipetakan ke 3 RE pertama, dan seterusnya. Jadi, bobot kolom dari 6 UE masing-masing adalah 4, 3, 2, 2, 1, dan 1. Next. Untuk sistem kerja PDMA, khususnya untuk uplink, di sisi pemancar dibedakan pola karakteristik non-ortogonal berdasarkan beberapa sinyal pada beberapa domain seperti waktu, frekuensi, kode, power, dan lain-lain. Pada diagram di bawah bisa dijelaskan, yaitu pada akhir transmisi, sistem menyelesaikan pemrosesan sinyal transmisi oleh banyak pengguna, pengkodean saluran koreksi kesalahan penerusan data, modulasi kode PDMA, pemetaan sumber daya short carrier PDMA, dan modulasi OFDM. Di ujung penerima, pangkalan stasiun melakukan proses sebaliknya, yaitu sistem mendapatkan data transmisi
dari setiap terminal melalui demodulasi OFDM dan deteksi tipe SIC umum seperti deteksi dan decoding iteratif propagasi keyakinan. Dalam proses modulasi dan pengkodean PDMA, pemetaan level simbol dan spektrum penyebaran di domain frekuensi dicapai pada waktu yang bersamaan. Penerima pengadopsi BPIDD algoritma yang pada dasarnya merupakan pemrosesan berulang bersama dengan dekoder turbo dan deteksi BP. Lanjut. Kemudian, sistem kerja PDMA khususnya pada downlink. Pada sisi penerima, secara umum dapat menggunakan deteksi algoritma SIC berdasarkan fitur yang digunakan pada sistem tersebut. Jadi dari diagram di bawah, pada petransmisian akhir sistem PDMA khususnya sisi downlink, stasiun pangkalan melakukan pekodean saluran koreksi kesalahan penerusan data untuk banyak pengguna atau multi-user seperti modulasi kode PDMA pada pemetaan sumber daya subkarir PDMA dan juga modulasi OFDM. Di ujung penerima dari sisi sistem PDMA downlink ini, setiap pengguna melakukan proses sebaliknya termasuk demodulasi OFDM dan deteksi tipe SIC umum seperti BPIDD. Kemudian, selanjutnya adalah kesimpulan dari materi yang sudah dipaparkan. Yang pertama, PDMA digunakan dalam teknologi 5G untuk meningkatkan efisiensi spektrum. Yang kedua, PDMA digunakan untuk meningkatkan efisiensi koneksi. Dan yang ketiga, digunakan untuk memperkecil latensi. PDMA adalah skema NOMA yang menggunakan pemetaan penggunaan secara spesifik. Dan yang terakhir adalah pola PDMA dipilih untuk menawarkan transmit diversity. Sekian presentasi dari kelompok kami terkait PDMA atau Pattern Division Multiple Access. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.